Kak Chloe. Halo sahabat tumbuh, bertemu lagi bersama gue, Mr. Chloe. Informasi terbaru, pemindahan 130 napi berbahaya ke Nusa Kambangan dikawal ketat. Sahabat tunggu, kalau kita mau pahami lebih jauh, kita harus membedah bersama. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, baru-baru ini memindahkan 130 narapidana berisiko tinggi ke Nusa Kambangan, Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025. Kebijakan ini disampaikan sebagai upaya menekan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas dengan mengelompokkan warga binaan berdasarkan risiko. Namun, pertanyaannya, apakah pemindahan masif ini benar-benar solusi atau sekadar tindakan simbolik yang menutupi masalah sistemik dalam manajemen lapas di Indonesia? Apakah pemerintah sudah mengevaluasi akar penyebab kekerasan, peredaran narkoba, dan jaringan kriminal yang ada di dalam lapas, atau hanya fokus pada redistribusi fisik narapidana? Jumlah narapidana yang dipindahkan hingga menjelang akhir tahun ini tercatat 1.882 orang dari berbagai daerah. Dari perspektif teori manajemen risiko dan keamanan, konsentrasi narapidana high risk di satu lokasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko sistemik baru. Apakah Nusa Kambangan mampu menampung, membina, dan mengawasi hampir 2.000 warga binaan berisiko tinggi sekaligus? Apakah kapasitas lapas, jumlah petugas, dan prosedur pengamanan memadai untuk mencegah konflik internal, penyelundupan barang, atau kekerasan antar warga binaan? Dari sisi psikologi sosial, konsentrasi tinggi narapidana dengan latar belakang kriminal yang kompleks dapat memicu dinamika kelompok yang berbahaya. Teori tekanan sosial dan peer influence menjelaskan bahwa individu cenderung menyesuaikan perilaku mereka sesuai lingkungan. Apakah pemindahan ini mempertimbangkan efek psikologis terhadap interaksi antar narapidana? Apakah pemerintah telah merancang strategi pembinaan yang mampu mengurangi potensi konflik dan membangun disiplin? Ataukah pemindahan ini hanya bersifat administratif tanpa dampak nyata terhadap rehabilitasi? Sejarah Nusa Kambangan sendiri menunjukkan bahwa pulau ini telah menjadi simbol kerasnya sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan antar narapidana, penyelundupan narkoba, dan pelarian di masa lalu menunjukkan adanya celah kelemahan struktural yang belum sepenuhnya ditangani. Apakah pemindahan 1.882 orang ini cukup untuk menyelesaikan masalah? Ataukah hanya menunda konflik yang akan muncul kembali? Mengapa setiap kebijakan seakan mengulang pola yang sama? Konsentrasi narapidana berisiko tinggi tanpa reformasi mendasar terhadap sistem, prosedur, dan pengawasan. Maaf sebelumnya ya, cuma mau ngasih tahu aja, supaya sahabat tumbuh tahu, video ini bukan sekadar tontonan. Gue gak mau sahabat tumbuh hanya melewatkan momen untuk belajar hal-hal yang membentuk pemikiran kritis kalian. Di sini ada data lapangan, sejarah, dan analisis yang jarang ditemui. Jadi gue mau lo subscribe, like, dan komentar untuk ikut menjadi bagian dari ruang diskusi ini, dan memastikan kalian benar-benar mengerti, bukan hanya menonton. Oke, kita lanjut poin intinya. Selain aspek keamanan, ada pertanyaan kritis mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam proses ini. Berapa banyak narapidana yang benar-benar diklasifikasikan dengan tepat sebagai high risk, dan bagaimana kriteria tersebut diuji secara ilmiah? Apakah ada audit independen terhadap keputusan pemindahan, ataukah seluruh proses hanya berbasis keputusan internal Ditjenpas tanpa pengawasan publik? Bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan rehabilitasi, bukan sekadar pencitraan jelang tutup tahun? Data menunjukkan bahwa sebagian besar lapas di Indonesia mengalami overkapasitas, kondisi fisik yang buruk, dan minimnya rehabilitasi berbasis ilmu psikologi dan sosial. Teori sistem publik menekankan bahwa institusi yang tidak memiliki kapasitas memadai dan koordinasi internal yang baik akan gagal menuntaskan masalah kompleks seperti kriminalitas dan narkoba. Apakah pemindahan ke Nusa Kambangan benar-benar menyelesaikan masalah ini, ataukah pemerintah hanya memindahkan risiko dari satu lokasi ke lokasi lain? Jika kita mengamati dinamika pemindahan narapidana berisiko tinggi ke Nusa Kambangan, pertanyaan kritis muncul, mengapa tahanan koruptor yang merugikan negara hingga triliunan rupiah tidak diperlakukan dengan penegakan hukum yang setara dengan ancaman nyata yang mereka timbulkan? Dari perspektif teori deterrence dalam kriminologi, hukuman harus proporsional dan menimbulkan efek jera yang nyata agar mencegah perilaku kriminal berulang. Pemindahan sederhana tanpa penegakan sanksi tegas terhadap koruptor tidak hanya melemahkan sistem hukum, tetapi juga menciptakan persepsi impunitas yang merusak kepercayaan publik.
Apakah ada mekanisme regulasi yang memastikan koruptor dipisahkan, diawasi, atau diberikan sanksi maksimal termasuk hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati sebagai upaya pencegahan sistemik, ataukah pemerintah tetap memilih pendekatan parsial yang pada akhirnya hanya menimbulkan frustasi masyarakat, melemahkan kepercayaan pada institusi hukum, dan memicu pertanyaan mendasar, apakah hukum di Indonesia benar-benar adil dan efektif dalam menindak para perusak fondasi negara? Nah, sebelum kita lebih jauh, gue percaya setiap menit yang kalian habiskan di sini harus bernilai. Kalian bisa scroll, menonton, dan belajar. Sahabat tumbuh, gue gak mau konten ini hanya lewat tanpa makna di pikiran lo. Ada banyak hal mendalam yang bisa kalian temukan. Jadi pastikan lo subscribe, like, dan komentar untuk memastikan kalian ikut berkontribusi dalam ruang edukasi ini. Oke, kita lanjut poin intinya. Selain itu, aspek sosial ekonomi narapidana juga perlu dikritisi. Banyak narapidana berisiko tinggi berasal dari latar belakang kemiskinan, pendidikan rendah, dan akses terbatas terhadap peluang produktif. Apakah pemerintah memasukkan dimensi rehabilitasi sosial ekonomi dalam rencana pemindahan, ataukah mereka hanya melihat narapidana sebagai subjek risiko yang harus dikontrol? Bagaimana efek jangka panjang terhadap integrasi kembali narapidana ke masyarakat setelah mereka bebas jika proses pembinaan masih minim? Dari perspektif hukum, pemindahan massal menimbulkan pertanyaan mengenai hak narapidana. Konstitusi Indonesia dan standar internasional menekankan hak-hak asasi warga binaan, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, akses terhadap kesehatan, dan pendidikan. Apakah pemindahan ini mematuhi prinsip-prinsip tersebut, ataukah penekanan pada keamanan membuat hak-hak narapidana terabaikan? Apakah ada mekanisme pengaduan yang efektif bagi narapidana untuk memastikan hak mereka tidak dilanggar selama pemindahan? Lebih jauh lagi, isu Nusa Kambangan juga terkait dengan mafia narkoba dan jaringan kriminal yang memanfaatkan sistem penjara. Banyak laporan menunjukkan bahwa lapas berfungsi sebagai hub distribusi narkoba, di mana oknum tertentu memanfaatkan celah prosedur untuk memperdagangkan barang terlarang. Apakah pemindahan high-risk ini cukup untuk memutus jaringan tersebut, ataukah mafia narkoba telah menyiapkan mekanisme baru untuk tetap mengontrol lapas dari dalam? Bagaimana strategi penegakan hukum dan pengawasan digabungkan dengan kebijakan pemindahan untuk menutup celah sistemik ini? Selain itu, pertanyaan mengenai transparansi anggaran menjadi relevan. Pemindahan narapidana massal membutuhkan biaya besar, transportasi, keamanan, fasilitas tambahan, dan manajemen risiko. Apakah pengeluaran ini diaudit secara terbuka? Apakah masyarakat mendapat laporan jelas mengenai biaya, manfaat, dan evaluasi kebijakan? Atau apakah seluruh proses dilakukan di balik layar tanpa akuntabilitas publik yang bisa menimbulkan spekulasi korupsi atau penyalahgunaan anggaran? Pertanyaan mendasar muncul, siapa yang bisa kita percaya dalam sistem pemasyarakatan ini jika kebijakan berulang kali menimbulkan risiko baru dan publik kehilangan kepercayaan terhadap institusi? Bagaimana masyarakat bisa menilai efektivitas pemerintah? Bagaimana media dan publik dapat memaksa transparansi dan akuntabilitas ketika informasi yang tersedia selalu parsial dan bias? Dari sisi teori manajemen krisis, pemindahan ini adalah respons terhadap masalah akut, gangguan keamanan di lapas. Namun, teori juga mengingatkan bahwa respons reaktif tanpa perbaikan sistemik hanya akan menghasilkan solusi sementara. Apakah pemerintah menyadari bahwa pendekatan reaktif ini tidak cukup? Apakah ada roadmap jangka panjang untuk reformasi pemasyarakatan yang mencakup pencegahan konflik, rehabilitasi, pengawasan, dan akuntabilitas? Sebelum lanjut, cuma mau kasih informasi aja nih, gue gak mau kalian sahabat tumbuh hanya menonton tanpa berpikir. Di sini lo akan temukan perspektif baru, edukasi mendalam, dan insight yang jarang disampaikan. Channel ini berdiri sejak 2016, dan setiap video adalah proses mencerdaskan bangsa. Jadi jangan ragu, subscribe, like, dan komentar agar lo benar-benar ikut berproses di sini. Oke, kita lanjut poin intinya. Selain itu, pertanyaan etis muncul, apakah pemindahan high-risk ini mempertimbangkan dampak psikologis pada narapidana, petugas lapas, dan masyarakat sekitar Nusa Kambangan? Apakah pemerintah menyediakan program kesehatan mental untuk semua pihak yang terlibat, ataukah tekanan fisik dan psikologis dianggap bagian dari tindakan keamanan? Bagaimana efek jangka panjang terhadap integrasi sosial narapidana jika mereka terus dikontrol dengan pendekatan yang hanya mengandalkan ketakutan dan disiplin keras? Solusi dari gue sebagai orang yang bayar pajak, warga bangsa, sekaligus ikut terlibat mencerdaskan bangsa, karena gue punya cita-cita mulia terhadap generasi penerus bangsa. Pemerintah harus merumuskan sistem pemasyarakatan yang berbasis ilmu pengetahuan, integrasi rehabilitasi sosial, psikologis, dan ekonomi, bukan hanya pemindahan fisik narapidana.
transparansi dan akuntabilitas wajib diterapkan dengan audit independen dan keterlibatan masyarakat sipil. Program pembinaan harus multidimensional, memastikan keamanan, rehabilitasi, dan hak asasi narapidana terpenuhi. Penanganan mafia narkoba dan jaringan kriminal harus sistemik, bukan parsial, monitoring jangka panjang, evaluasi berbasis data, dan penggunaan teknologi untuk pengawasan juga menjadi keharusan. Kalau sahabat Tumbuh ingin terus mengikuti analisis kritis dan solusi nyata untuk masalah pemasyarakatan dan keamanan, subscribe channel ini, aktif berdiskusi, dan sebarkan informasi berbasis fakta. Tumbuh bersama, kita bisa membangun sistem pemasyarakatan yang adil, aman, dan efektif. Oh iya, buat sahabat Tumbuh yang belum kenal, gue perkenalkan, gue Mr. Chloe. Selamat kalian yang baru pertama kali menonton video ini, kalian sudah di kehidupan yang mulia dan bijak. Selamat bergabung dengan sahabat Tumbuh lainnya. Kak Chloe.